Oke, selamat pagi ya untuk hari ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Bimbel P3K Pak Amir, Bimbel UP atau PGSD Pak Amir ya. Tinggal diklik aja di Google itu ya. Intinya ada Pak Amirnya lah. Ya. Kita hari ini akan membahas part 2 mengenai yang namanya SJT ya, materi uji kinerja sederhana SJT, situational judgment test. Atau bahasa Bu Nunu adalah observasi diri sendiri atau observasi kinerja diri sederhana ya. Ya nanti kita hari ini bahasnya, saya jelaskan lagi ya, materi apa saja sih yang diujikan untuk kebutuhan khusus, guru kebutuhan khusus, dan guru kebutuhan umum pada tahapan seleksi ASN P3K Guru 2023 ya. Oke, kebutuhan khusus P2, P3 ini ya. Kompetensi teknisnya itu 90 soal, pilihan gandanya ABCDI ya. ABCDI itu bobotnya rendah 1 paling tinggi 5. Ini didapat dari Juknis ya, dari Juknis, baca aja Juknisnya nanti di link deskripsi ada, bisa download. Oke, apa yang diujikan di situ ya? Jadi tidak ada jawaban yang salah ya di kebutuhan khusus ini. Jadi kebutuhan khusus ini saya pakai warna merah jambu ini. Ini tidak ada jawaban yang salah, tapi semua jawaban benar. Semua jawaban berpoin. Rendah 1, tinggi 5. Oke. Apa yang diujikan untuk P2, P3 untuk semua guru? Semua guru apapun itu, ya, konsep soalnya sama ya. Apapun gurunya, mau guru PGSD, mau guru PAI, mau guru fisika, mau guru kimia, mau guru seni budaya, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kalau dia termasuk kebutuhan khusus, P2, P3 yang sampai pendaftarannya sampai tanggal 3 Oktober dan bisa resum, tanggal 3 Oktober itu bisa resum, maka dia termasuk P2 atau P3 ya untuk kebutuhan khusus. Oke. Maka yang diujikannya adalah materi uji kinerja sederhana atau SJT, situational judgment test, atau observasi kinerja diri sederhana untuk semua guru. Apapun gurunya, konsep soalnya sama. Karena situasi tentang di sekolah itu ya, dalam pembelajaran, dalam konflik, dan dalam sebagainya, yang video sebelumnya sudah saya jelaskan materi-materi yang keluar di situational judgment test. Dicek aja di video sebelumnya sudah saya kasihkan kisi-kisinya tentang SJT ini. Oke. Ingat, di P2, P3 itu SJT-nya atau kompetensi teknisnya. Jadi jangan bilang nggak ada kompetensi teknis. Teknis di P2, P3 itu materi uji kinerja sederhana atau SJT. Oke, itu ya. Oke. Ini tidak ada ambang batas ya, tidak ada ambang batas. Oke, tidak ada ambang batas. Apa perbedaan soal kompetensi teknis P3K Guru untuk kebutuhan umum yang saya lingkari warna biru ini? Perbedaannya ya, kalau tadi di kebutuhan khusus P2 P3-nya materi uji kinerja sederhana yang tidak ada jawaban salah, semua jawaban berpoin dan tidak ada ambang batas. Sedangkan di kebutuhan umum yang warna biru ini ya, atau P4 teknis 90 soalnya itu berkaitan dengan 4 kompetensi guru. Kompetensi profesional sesuai bidang masing-masing. Jadi artinya ini akan sesuai dengan bidang masing-masing peserta untuk P4. Apa ini P4 yang nanti daftarnya dari tanggal 4 sampai tanggal 9 Oktober ya. Formasi umum atau P4, PPG yang belum masuk Dapodik PPG, atau sudah masuk Dapodik di bawah 3 tahun, guru swasta itu P4. Oke. Yang diujikan adalah 4 kompetensi guru sesuai dengan bidang masing-masing, itu profesionalnya. Oke. Ini salah 0, benar 5. Jadi ini tidak jawaban berpoin, tapi jawaban kalau salah dia 0, benar 5. Itu perbedaannya. Jadi tidak ada di kompetensi teknis P2, P3 itu tidak ada mapel, tidak ada uji kompetensi mapel profesional, dan tidak ada uji kompetensi pedagogi. Karena jawabannya semuanya berpoin. Jadi itu benar sekali adalah SJT, situasi kinerja judgment test. Itu untuk yang pink ini ya, yang pink itu untuk P2, P3. Jadi bedakan ya, sekali lagi baca dulu ya, dibedakan dulu ya, mana yang untuk P2, P3 dan mana yang untuk P4 ujinya. Jadi P2, P3 guru apapun soalnya sama saja ya, soalnya sama saja. Oke ya. Manajerial, ini manajerialnya semuanya sama ya. Untuk manajerial semuanya sama ya. Baik P2, P3 dan P4 manajerial, sosiokulturalnya itu ujiannya sama semuanya ya, tidak ada beda ya. Tapi di sini perbedaannya untuk P2, P3 tidak ada ambang batas. Bagaimana maksudnya Pak tidak ada ambang batas? Baca juknisnya nanti saya apain. Itu di situ disebutkan bahwa nanti akan tinggi-tinggian nilai bagi P2, P3. Peringkat terbaik ya, dari nilai tertinggi akan di ranking lagi
dan tidak ada yang namanya ambang batasnya. Sedangkan di manajerial sosiokultural itu kalau digabungkan soalnya 45 soal ya. A B C D berarti paling ini di sini ya, paling tinggi jawabannya 4, paling rendah jawabannya 1. Jadi rentang nilainya 1 sampai 4. Oke. Ambang batasnya 117 bagi siapa? Bagi pelamar umum atau P4. Untuk P4 ambang batasnya 117 gabungan dari nilai manajerial sosiokultural. Kalau di teknisnya P4 itu ambang batasnya silakan cek lampiran Juknis itu ada. Misalnya PGSD itu 180 untuk guru kelas. Bagi P4 ingat bagi P4. Tidak ada ambang batas bagi P2, P3. Sekali lagi ini tinggal baca ya, tinggal baca, pahamin lagi kalau nggak tahu bertanya ya oke ya. Kalau nggak tahu bertanya, di mana bertanyanya bisa langsung di video YouTube ini ya atau bisa langsung ke WA saya bertanyalah tentang apa Pak bener nggak ya saya kasih juknisnya boleh juga saya di deskripsi juga saya kasih linknya agar bisa download oke ya karena bimbel Pak Amir ini sudah lama ya dari 2018 membimbing CPNS habis itu membimbing yang namanya lagi SKB di SKB PGSD dulu luluskan banyak member-member atau para guru dan 2001 PPK saya luluskan ribuan orang baru di UP PGSD juga luluskan banyak orang oke. Dan ini saat ini saya akan membuka lagi P3K ya untuk materi SJT ini oke. Bisa dihubungin ya bisa dihubungin ke 0852 3019 6013 bagi guru mapel ya untuk P2 P3. Untuk PGSD itu bisa kita akan ngajari semuanya P2, P3 dibedakan kelasnya dengan umum P4. Oke, bisa dihubungi dengan 0852 30 19 60 13. Oke. Untuk fasilitas bimbel untuk ini ya untuk P2, P3 itu ya ini ada SJT, Zoom-nya 15 kali sampai 20 kali, Senin, Selasa, Rabu ya, 19.45 sampai 21 WIB. Kalau dia P4 itu siang ya jadwalnya. Tryout chat, soskul 5 kali, manajerial 2 kali, teknis SJT 2 kali ya. Nanti ada tryout lagi yang semuanya 2 kali. Oke. Inilah yang namanya fasilitas bimbel ya. Oke. Sekarang kita masuk contoh-contoh soal yang bagaimana itu SJT. Oke. Contoh soal ya. Ini contoh soalnya belum hot ya. Oke. Nanti saya kasih nih biar pakai waktu saya kasih itu. Oke, kemarin sudah sampai nomor 5, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Oke, saya besarkan dulu biar nampak semuanya. Soal-soal SJT ini sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk P2, P3. Tapi ya sekali lagi, waktunya 120 menit ya, atau 2 jam. Itu soalnya, total soalnya sama SJT, sama SJT, manajerial, soskul. Ya, soskul. Ini ada 135 soal bagi P2, P3. Ya. P2, P3. Itu waktu diberikan adalah 2 jam. Ya. Ini kalau soalnya pendek seperti ini, tapi biasanya soal BKN itu literasi hot. Ya, sekali lagi soal untuk guru ini biasanya literasi hot. Nanti akan saya berikan kalau di member tuh saya akan berikan soal-soal yang panjang biar nanti ke soal-soal yang pendeknya gampang. Oke. Dicampur-campur lah biar paham ya. 2 jam ya. 2 jam itu artinya apa? 135 soal waktunya 2 jam berarti siapa yang cepat-cepatan membaca dan siapa cepat-cepatan berpikir cepat. Jadi 2 jam itu adalah bagaimana cara kita untuk berpikir cepat adalah sering latihan. Ya. Jadi intinya semuanya adalah sering latihan. Ya. Bagi guru-guru ya P2, P3 di seluruh Indonesia ya. Sering-sering latihanlah makanya nanti akan menjadi yang namanya semacam kebiasaan. Jadi udah 2 jam dikasih latihan terus, biasa-biasakan latihan-latihan pakai waktu atau latihan-latihan soal-soal terus-menerus maka nanti akan terbiasa di ujian CAT-nya. Jadi kuncinya semua di latihan dan memahami materi konsep. Sudah. Oke. Nomor 6 ya, kita bahas tentang SJT. Anda mengetahui bahwa rekan guru Anda telah mencuri. Oke, ini bahasa yang mencuri tidak baik ya. Materi pelajaran dari buku lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Bagaimana Anda menangani situasi ini? Ya mencuri ya. Kalau mencuri itu tidak baik. Maka kalau perbuatan tidak baik, kita harus bagaimana? Apakah mendiamkannya dari bahasanya? Salah nih ya. Salah lah itu, poinnya nggak tinggi lah. Ini intinya poinnya nggak tinggi. Anda akan berbicara secara langsung dengan rekan guru tersebut tentang pentingnya menghormati hak cipta. Ini baik. Ya, ini baik sekali. Mengingatkan teman tersebut baik sekali. Anda akan memberitahu kepala sekolah ini nggak boleh ya. Jangan dulu yang ini, jangan. Kalau tindakannya terlalu banyak baru ini jangan. Ini salah lah. Anda akan mengadukan ini jangan juga belum ya. Anda akan membiarkan saja. Oke, salah juga. Ini yang E sama yang D, yang A itu salah. Udah pasti. Membiarkan sama mendiamkan itu sama. Maka jawabannya itu B. Jadi dari bahasa-bahasa sudah sangat jelas. Ya. Apa masalahnya? Kaitkan dengan bahasa-bahasa di dalam jawaban. Ya. Cari jawaban terbaik minimal 2 aja ya.
baru bandingkan. Sudah itu triknya. Triknya adalah cari 2 jawaban terbaik, bandingkan, sudah tinggal pilih. Karena P2, P3 jawabannya untuk semua guru jawabannya berpoin, 5 poin paling tinggi, 1 poin paling rendah. Jadi triknya cari jawaban yang terbaik, 2 jawaban terbaik, lalu bandingkan. Oke. Bagaimana cara membuat trik itu makin cepat? Ya banyak latihan kan gitu. Seorang orang tua murid menghubungi Anda karena anaknya mendapat nilai rendah ya, mendapat nilai rendah. Oke. Dalam ujian terakhir, bagaimana Anda menangani panggilan ini? Ya, ini dihubungi orang tua ya bagaimana ya merespon atau jangan menghindari ya salah ya. Ini merespon ya benar baik. Menyalahkan ya jangan juga ya. Anda mendengar pertemuan mengkritik cara, ini jangan seperti ini juga. Tidak meresponnya salah juga. Jawabannya udah pasti B ya. Jawabannya pasti B. Ini kalau soal-soalnya seperti ini ya, yang saya kasih ini yang masih mudah ya. Di part 1 ini masih apa namanya di prediksi tryout ini masih mudah lah saya kasihkan soalnya untuk mengasah dulu kemampuan. Nanti makin ke bawah makin 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 hot soalnya. Anda adalah anggota tim mengajar sekolah Anda. Salah satu rekan Anda sering terlambat. Oke, rekan yang sering terlambat dalam pertemuan tim dan tidak aktif berkontribusi. Bagaimana Anda menangani situasi ini? Ya. Mengabaikan ini salah ya, salah. Anda akan berbicara secara pribadi ini baik sekali ya. Ini contoh soal ya untuk situasi di sekolah ya. Mencemoohnya salah. Oke, ini mengirim Anda email kepada semua rekan ini kurang tepat. Mengirim WA ya kurang tepat lah ya. Ini jawaban terbaik 5 poinnya di B. Oke. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Dalam kelas Anda, ada 2 siswa sering bertengkar dan mempengaruhi kelas lainnya. Bagaimana Anda akan menyelesaikan konflik ini? Mengabaikannya salah. Nah, memisahkan siswa tersebut, bagus. Dan berbicara dengan mereka secara pribadi, ini baik sekali ya. 5 poin itu, pasti 5 poin. Anda akan mengancam ya, jangan mengancam. Anda akan minta orang tua mereka, ini kurang tepat juga karena anak gurunya. Anda akan minta kedua siswa untuk bisa masalah ini. Oke, ini paling 4 poin ini. Ya, oke, berarti salah jawabannya pasti yang B, yang B. Karena yang terbaik adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 10. Anda telah memberikan tugas kepada siswa Anda dan salah satu dari mereka telah melaksanakan tugas dengan sangat buruk. Oke, tugasnya sangat buruk ya. Dikerjakan sangat buruk. Bagaimana Anda memberikan pembalik? Anda akan mengabaikan tugas salah juga. Anda akan memberikan pembalik yang jujur, namun mendukung, menyoroti apa yang bisa diperbaiki ini baik ya. Karena ini masalah, perbaikin bagus. Anda akan mengkritik salah juga. Anda akan memberikan umpan balik negatif yang makin salah. Anda mengkritik siswa tersebut dengan cara lembut. Ini 4 poin. Nah, kalau ini 4 poin. Ini 5 poinnya. Oke, jawabannya B. Oke, kita bahas 7 soal dulu ya. Nomor 11. Keteradaan guru dalam masyarakat sebagai perwujudan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional di bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Adalah dengan cara aktif bersama tokoh, ya kurang tepat ya. Melatih Karang Taruna apalagi. Membina pendidikan, ya bagus ya. Mendidik, mengajar secara, ini paling bagus. 5 poin yang ini. Oke, ya. Mengkampanyekan, ngapain kampanye? Emang musim politik, ya musim politik. Ini salah, nggak boleh ya yang ini salah. Oke. Kita lanjut ke contoh soal nomor 12 ya, 7 soal terakhir. A adalah siswa kelas 11 SMA yang paling pandai di kelasnya. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara semenjak ayahnya meninggal dunia. A sering tidak mau sekolah karena membantu ibunya bekerja. Ingat, ayahnya meninggal dan membantu ibunya ya. Tidak mau sekolah karena membantu ibunya. Bila Anda menjadi guru, apa yang Anda lakukan? Nah, ini soal-soalnya makin ke bawah makin hot ya. A. Memberi solusi cara mendapatkan penghasilan 2 jam sekolah. Meminta A untuk mengolah waktu antara sekolah sampai bekerja, ini baik ya. Karena dia bantu mamanya, tapi nggak mau sekolah. Sebaiknya kita sarankan dia bisa mengolah waktu, ini baik. Meminta kepala sekolah untuk beres siswa nanti dulu. Menasihati agar A tetap memperoleh dengan baik, ini baik juga. Mengumpulkan dana nanti dulu. Di jawaban terbaik antara B dan D. Bagaimana kita sebagai guru ya pertama kali adalah meminta A untuk bisa bagi waktunya ya, bagi waktunya. Jadi kalau bagi waktunya itu lebih baik ya, kita ajarkan dia bagaimana mengolah waktu. Yang 5 ya ini 4 ini. Oke ya, itu aja untuk soal-soal SJT ya. 7 soal untuk SJT. Part 1-nya sudah saya bahas di video sebelumnya. Ini part 2-nya ya. Sekali lagi ya, sering-sering latihan ya. Untuk sering-sering latihan untuk P2, P3 guru dimanapun berada, guru apapun itu. Ya, semuanya soalnya akan sama seperti soal-soal guru tentang SJT. Jadi SJT ini semua guru soalnya mirip atau konsepnya sama. Oke. Kami juga menyediakan ya bagaimana untuk menjawab manajerial ya, karena 45 soal itu banyak ya. Latihan manajerial dan sosial kulturalnya. Latihannya, ini soal-soalnya sudah saya bikin hot ya. Jadi ya bagaimana cara
mendapatkan atau bisa belajar ini ya tinggal bimbel ya, atau bisa menghubungi saya di 0852 ya 30 19 60 13. Oke, ya bisa dihubungin ya di WA-nya ya. Saya Amir Syah Utanggalung ya. Oke. Ya. Ini aja ya untuk hari ini ya, untuk ininya nih soal-soal ya, soal-soal paket 2-nya nih, contoh soal sosiokulturalnya. Oke, karena sosiokultural itu cuma sampai A, B, C, D dan manajerial juga sampai A, B, C, D. Oke, lebih dan kurang saya akhiri. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.